Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat dan bahagia selamanya. Di video kali ini Kak Dedi akan membahas materi tentang pola-pola kalimat dasar. Pola umum kalimat dasar dalam bahasa Indonesia dinyatakan dengan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dengan catatan, unsur objek, pelengkap, dan keterangan tidak selalu harus hadir dalam sebuah kalimat, guys. Jadi, dalam sebuah kalimat bisa saja terdiri dari subjek dan predikat, sementara objek, pelengkap, dan keterangannya tidak dihadirkan, guys, atau tidak ada. Atau bisa aja sebuah kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, sementara pelengkap dan keterangannya tidak ada. Dan keterangan dalam sebuah kalimat bisa lebih dari satu, guys. Bisa sebuah kalimat terdiri dari keterangan waktu, keterangan syarat, atau keterangan tempat, dan yang lainnya, guys. Apabila konstituen kalimat dasar yang tidak wajib diabaikan, yang tidak wajib itu objek, pelengkap, dan keterangan, guys. Maka dari pola umum kalimat dasar tersebut bisa diturunkan menjadi 6 tipe kalimat dasar, guys. Dan Kak Dedi akan jelaskan ke-6 tipe kalimat dasar tersebut. Simak videonya sampai selesai, guys. Yang pertama, pola kalimat dasar yang terdiri dari subjek dan predikat. Contoh, orang itu sedang tidur. Orang itu sebagai subjek, sedang tidur sebagai predikat. Predikat dalam sebuah kalimat bisa ditempati oleh kata kerja atau verba, kata benda atau nomina, dan kata sifat atau adjektiva. Untuk contoh kalimat yang pertama, sedang tidur merupakan frasa kata kerja atau verba. Contoh berikutnya, saya mahasiswa. Saya sebagai subjek, mahasiswa sebagai predikat. Nah, predikat untuk kalimat yang kedua ditempati oleh kata benda atau nomina, guys. Untuk penjelasan mengenai jenis-jenis predikat bisa kalian simak di jenis-jenis predikat, linknya ada disediakan di deskripsi, guys. Yang kedua, pola kalimat dasar yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Contoh, ayahnya membeli mobil baru. Ayahnya sebagai subjek, pelaku, membeli sebagai predikat, predikatnya sebagai verba atau kata kerja, mobil baru sebagai objek. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa sih Kak cirinya objek itu? Oke, ciri dari objek, kalimat aktifnya bisa diubah menjadi kalimat pasif, guys. Ini kan termasuk jenis kalimat aktif ya. Ayahnya membeli mobil baru. Nah, mobil baru sebagai objek kita buktikan. Apakah bisa dipasifkan kalimat ini? Mobil baru dibeli ayahnya. Nah, ini ciri dari kalimat yang ada objeknya, guys. Jadi kalimatnya itu bisa dipasifkan. Nah, untuk penjelasan kalimat aktif dan pasif, kalian bisa simak di video sebelumnya, guys. Contoh berikutnya, Rani mendapat hadiah. Rani sebagai subjek, mendapat sebagai predikat, dan hadiah sebagai objek. Nah, untuk objek biasanya ditempati oleh nomina atau kata benda. Berikutnya, yang ketiga, pola kalimat dasar yang terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh, beliau menjadi ketua koperasi. Beliau sebagai subjek, pelakunya, guys, menjadi sebagai predikat, dan ketua koperasi sebagai pelengkap. Ada perbedaan antara kalimat yang memiliki objek dengan kalimat yang memiliki pelengkap atau berobjek dan berpelengkap. Cirinya apa? Tadi udah kada dijelasin, kalau kalimat yang memiliki objek atau berobjek, kalimat aktifnya bisa diubah menjadi kalimat pasif, guys. Sementara kalimat berpelengkap atau kalimat yang ada pelengkapnya, cirinya kalimat aktifnya tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif, guys. Kita cek ya. Beliau menjadi ketua koperasi. Tidak bisa dibalik menjadi pasif. Ketua koperasi dijadi beliau. Nggak bisa, guys.
Jadi kalimat aktif ini tidak bisa dipasifkan. Ketua koperasi sebagai pelengkap, bukan sebagai objek. Contoh berikutnya, Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila sebagai subjek merupakan sebagai predikat dan dasar negara kita sebagai pelengkap. Kita cek juga ya, apakah bisa dipasifkan ataukah tidak. Dasar negara kita dirupakan Pancasila. Nggak bisa guys. Dasar negara kita adalah pelengkap. Yang keempat, pola kalimat dasar yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Keterangan di sini bisa ditempati oleh jenis keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan syarat, dan sebagainya guys. Nah, untuk posisinya sendiri bisa ditempatkan di akhir kalimat maupun di awal kalimat. Nah, untuk contoh yang ini ditempatkannya di akhir kalimat. Contoh kalimatnya guys, kami tinggal di Jakarta. Kami sebagai subjek, tinggal sebagai predikat, dan di Jakarta sebagai keterangan. Di Jakarta adalah keterangan tempat guys. Contoh yang kedua, kecelakaan itu terjadi minggu lalu. Kecelakaan itu sebagai subjek, terjadi sebagai predikat, minggu lalu sebagai keterangan waktu. Di Jakarta dan minggu lalu yang merupakan keterangan sebenarnya bisa ditempatkan di awal kalimat guys. Contoh, di Jakarta kami tinggal. Atau contoh yang keduanya, minggu lalu kecelakaan itu terjadi. Jadi intinya untuk keterangan bisa ditempatkan di akhir kalimat, di awal kalimat, maupun di tengah kalimat guys. Yang kelima, pola kalimat dasar yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh, dia mengirimi ibunya uang. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, ibunya objek, dan uang sebagai pelengkap. Nah, ini ketika dipasifkan menjadi ibunya dikirimi dia uang atau ibunya dikiriminya uang. Jadi ibunya ini sebagai objek guys. Contoh yang kedua, Dian mengambilkan adiknya air minum. Dian sebagai subjek, mengambilkan sebagai predikat, adiknya sebagai objek, dan air minum sebagai pelengkap. Bisa dicek guys, apakah benar adiknya sebagai objek dengan cara mengubah menjadi kalimat pasif. Adiknya diambilkan Dian air minum. Yang terakhir, keenam guys, pola kalimat dasar yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, Pak Raden memasukkan uang ke bank. Pak Raden sebagai subjek memasukkan sebagai predikat, uang sebagai objek, dan ke bank sebagai keterangan. Ke bank merupakan jenis keterangan tempat. Contoh yang kedua, beliau memperlakukan kami dengan baik. Beliau sebagai subjek memperlakukan sebagai predikat, kami sebagai objek, dan dengan baik sebagai keterangan. Nah, dengan baik ini merupakan keterangan cara guys. Itu penjelasan mengenai pola-pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia. Gimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like-nya guys. Dan buat kalian yang baru menyimak atau menonton video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya, biar jika ada video-video terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya.